Selamat pagi Bapak dan Ibu teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di acara sharing session Direktorat Riset dan Inovasi yang hari ini menghadirkan narasumber Profesor Hermawan Dipoyono. Terima kasih Pak Her sudah datang pagi-pagi. Dan di sini sudah hadir Bapak Direktur kita Pak Prof. Elfahmi yang akan memberikan sambutan untuk kita memulai acara ini. Tanpa memperpanjang waktu, kami persilakan Pak Elfahmi untuk memberikan sambutan. Baik, terima kasih. Izin Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Prof. Hermawan ya, jadi narasumber kita hari ini, Pak Zul, Direktur DPMK, lalu Pak Fei sebagai Kepala Pusat, Bu Reni ya, Kepala Pusat, Bu Erna, Bapak Ibu Kepala Pusat Penelitian, tentu dari teman-teman fakultas, para dosen yang berbahagia. Pertama saya ucapkan terima kasih dan selamat datang. Ini barangkali sebagian besar baru melihat ruangan ini ya. Kita punya ruangan seperti bioskop gitu. Tapi ini 2 buah ruangan Pak Ibu. Di sebelah juga demikian. Nah, momen juga nanti reviewnya apa yang mau kita perbaiki. Ini sedang mereview Pak, karena sepertinya bersila ini kurang nyaman juga ya. Nanti kita lagi diskusi seperti apa ruangan ini dibuat senyaman mungkin nanti, sehingga kita betul-betul bisa memanfaatkan ruangan ini dengan sangat baik. Nah, tentu ketika ada renovasi dan bagus, itu jangan sampai kosong ruangannya, di bergantian. Kalau bisa sih 12 jam bisa penuh ada terus gitu ya, sehingga utilitasnya sangat optimal. Yang itu pun juga menggambarkan kemudian kinerja riset kita bersama. Baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi selamat datang atas memenuhi undangan kita. Jadi untuk sebelum memulai Pak Hermawan, izin Bapak Ibu sekalian, izin saya kemudian menyampaikan ada beberapa hal terkait dengan kenapa urgensi kita melakukan kegiatan ini gitu Pak ya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah mendapatkan informasi, tapi ternyata sebagian kemarin itu ada yang belum tahu juga ada perubahan struktur di WRRI Pak Zulfiadi ya. Jadi mungkin saya juga sampaikan bahwasanya dengan kepengurusan rektor sekarang atau wakil rektor riset dan inovasi melakukan perubahan yang cukup signifikan ya strukturnya. Di WRRI itu wakil riset inovasi, riset dan inovasi itu ada 3 direktorat. Dulu juga ada 3 direktorat, tapi namanya berbeda sekarang dan ininya aja coveragenya juga berbeda. Ya, yang pertama DKST yang tidak berubah ya. DKST itu Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, itu STP, tapi kantornya langsung di sana. Dia sudah full di Sumarekon. Bapak Ibu mungkin ada juga yang belum ke sana, kita punya gedung besar, dua gedung, 13 lantai, 12 lantai, nanti bisa menginvite Bapak Ibu juga untuk utilitasnya. Itu ada direktorat satu di bawah WRRI namanya DKST, direkturnya Pak Joko. Lalu kemudian dulu DRPM, sebelumnya LPPM berubah DRPM, kita bertransformasi secara cepat gini Pak, mungkin mudah-mudahan menggambarkan bahwasanya kita betul-betul dinamis. DRPM itu berubah menjadi DRI. DRI itu Direktorat Riset dan Inovasi. Lalu kemudian dahulu ada DPITM dilebur. Jadi ada satu direktorat baru yang disebut dengan Direktorat Pengabdian Masyarakat dan Layanan Kepakaran. Itu direkturnya Pak Zulfiadi, Prof. Zulfiadi Zulhan. Berdiri ya Pak, biar kelihatan ya. Nah, ini hasil evaluasi para pimpinan kita dulu dengan para periset, bahwasanya dulu ada DPITM yang mengelola semua pusat ini. Jadi pengelola pusat ada 3 gedung kalau tidak salah, ada existing pusat itu. Dan itu setelah dievaluasi ada redundant risetnya. Jadi sekarang kita ingin ada flow yang clear, sistematik. Jadi misalnya TRL 1 sampai 5 itu riset kita anggap, itu adanya di DRI. Lalu TRL 6 sampai 7 itu inovasi. Sekarang masuk ke DRI, dulunya di DKST. Jadi sehingga kemudian aliran flow riset kita tuh clear dari awal, terus naik TRL-nya jadi kemudian 6, stop di sana. Lalu setelah kemudian TRL-nya menjadi 8 dan 9, kita pindahkan ke DKST Pak, untuk komersialisasi, untuk dengan industrial partner, collaboration dan seterusnya gitu. Jadi clear, jadi tidak ada redundant. Jadi kalau riset nanti itu di bawah DRI. Jadi Bapak Ibu kalau ada perlu ada masalah apa, please come to our office. Pak Rino 24 jam tentu dengan WA, tidak di kantor 24 jam ya.
Tapi dibacanya mungkin lagi habis bangun kan tidur nggak bisa baca WA gitu Pak Prof Hermawan. Tapi betul-betul kita ya teman-teman ini saya kemarin tuh Pak Zulnya sampai Lebaran masih ada rapat. Ya, kita Lebaran naik mobil pakai Zoom terus gitu ya. Itu dalam rangka kita ingin sekali lagi dalam rangka kita betul-betul berkontribusi agar ekosistem riset di ITB ini semakin kuat gitu loh Pak ya. Nah setelah inovasi itu lalu kemudian yang besar juga yang selama ini biasanya itu sedikit perhatian kita yang pengabdian masyarakat yang kata gitu ya. Kalau riset kan sedikit pengabdian masyarakat ya. Nah sekarang pengabdian masyarakat layanan kepakaran yang demikian besar itu digabung pengabdian masyarakat dengan layanan kepakaran itu dengan Pak Zul. Nah nanti kita akses saja mana yang kemudian di kantor Pak Zul, mana apa. Tapi yang pasti sih tidak akan ada apa-apa. Kita akan tetap jalan semua gitu ya di bawah RRI gitu Bapak Ibu sekalian. Nanti bisa menghubungi masing-masingnya begitu. Nah. Itu yang kemudian perubahan struktur yang kami informasikan Bapak Ibu. Jadi ini perubahan struktur ini kan belum ada sosialisasinya yang ini ya di pelan-pelan begitu. Nah ada satu lagi yang kemudian kita ingin lakukan itu adalah pertama di DRI ya, di DRI nanti Pak Zul barangkali kalau ada waktu juga nanti bisa menjelaskan. DRI itu upayanya pertama sekarang itu adalah mengoptimalkan pendanaan riset Pak. Kalau di ITB kan kemarin kan memang ada pemotongan ya. Tapi mudah-mudahan ada tambahan, ada RKATA tambahan, itu ada kemudian skema riset baru atau mungkin riset kemarin di penerimanya ditambahkan begitu ya. Riset-riset dalam pendanaan internal, lalu pendanaan eksternal secara nasional. Ini Bapak Ibu akan ada call for proposal lagi, cukup banyak skemanya ini. Ya, kemarin Pak Menteri tanggal 2 Mei itu melaunch kampus berdampak plus ada pendanaan riset yang di launch juga pada saat itu. Jadi ada LPDP, jadi siap aja dengan bank proposal. Dengan bank proposal Pak Ibu sekalian ya, mudah-mudahan sebelum diumumkan kita udah siap nih. Setelah diumumkan langsung submit gitu kan. Nah, jadi kita nggak tinggal tidak ketinggalan. Itu yang dalam negeri. Plus yang luar negeri juga. Kita optimal betul kerjasama luar negeri. Baik itu institusionalnya dari perguruan tinggi maupun dari kolaborasi industri dalam negeri juga demikian. Ini kita bersama-sama memperbanyak Bapak Ibu sekalian sehingga kemudian itu bisa datangnya secara individual atau kemudian institusional dari Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi DRI itu di samping kemudian riset dan inovasi sekarang pusat itu diamanahkan kepada DRI Pak. Pusat penelitian PUI itu DRI yang mengkoordinir. Kebetulan gedungnya tetap sama. Ya, ada yang kemudian yang belum mengantor misalnya punya pusat belum kantor kita sediakan di sini. Ada 2 yang mungkin pindah juga ke sini pusat halal belum punya kantor kita pindahkan sini. Nah, kalau Bapak Ibu yang punya pusat penelitian yang belum punya kantor kita di sini. Jadi ini betul-betul kemudian Center of Excellence Pak kita kembalikan fungsinya seperti PAU dulu gitu ya. Nah lalu kemudian kegiatan kita yang lain bukan hanya sebagai administratif untuk pelaksanaan penelitian tersebut atau kemudian mendapatkan pendanaan yang cukup banyak. Yang penting itu adalah juga ingin membangun ekosistem riset yang jauh lebih kuat lagi gitu loh Pak. Saya bukan bilang ITB tentunya sudah kuat gitu loh Pak. Jadi sekarang ini kita anggap sebagai baseline-nya. Baseline-nya yang kemudian kita harapkan dia increase, enhancement terus, meningkat terus, kita improve terus gitu. Ekosistem riset. Ekosistem riset itu mungkin selama ini bisa individual, sekarang kita bisa buat secara multidisiplin. Itu misalnya multidisiplin, sehingga outputnya jauh lebih besar dibanding kemudian kita bekerja individual. Saya juga 2 bulan terakhir ini juga menganalisis kira-kira apa yang kita bisa lakukan begitu ya. Banyak teman-teman di ITB yang barangkali sudah kolaborasi besar secara individual gitu Pak melalui beberapa lembaga. Nah ini kita mungkin bisa perkuat lagi ya, termasuk pusat-pusat ini. Terakhir kita ketemu dengan pusat-pusat semua ketua pusat ya diundang ya Bu Reni waktu itu ya, Pak Fei, kita diskusi apa yang kita bisa lakukan bersama-sama. Plus setelah itu kami dari DRI itu akan belusukan ya, istilahnya dulu belusukan ke masing-masing pusat gitu Pak. Kita diskusi, sudah ada 2 pusat yang kita sambangi, lalu mau dibikin jadwal pusat sehingga betul-betul nanti utilitas gedung ini betul-betul full ya. Jadi tidak ada mungkin gedung yang kemudian tidak punya kinerja misalnya seperti itu Pak. Termasuk yang ruangan-ruangan ini kita manfaatkan. Nah, keinginan kita yang ekosistem riset ini semakin kuat Bapak Ibu, itu kenapa? Karena ternyata ITB ini kan sebenarnya selama ini punya kontribusi besar bagi Indonesia ya Pak ya, baik membawa Indonesia ke global. Nah, lalu kemudian para rektor sekarang ini punya target yang saya pikir luar biasa juga Pak, yang katanya sudah tantangan MBA gitu ya.
yang terkait dengan DRI itu adalah membawa ITB menjadi 150 ranking dunianya. Sekarang baru 256. Jadi tidak sedikit, tidak mudah tentunya. Tidak mudah ya, seperti Malaysia kita banyak Malaysia yang rektor biasanya presentasi begitu. Ya, UM 60, UKM 150 gitu. Nah kita ke 150. Nah ada kontribusi DRI Bapak Ibu. Dan tidak mudah sebenarnya. Kontribusi DRI itu diantaranya adalah yang 150 itu citasi kita tahun 2030 ditargetkan 300.000 oleh Pak Rektor itu Pak. Sekarang baru 27.000 Pak Hermawan. Nantinya ada 27.000 ke 300.000 itu bisa mudah, bisa sulit tentunya. Nah kita harap itu mudah sehingga kemudian kita lakukan berbagai aktivitas agar kemudian individual kita, insan yang ada di ITB itu memang betul-betul terpola pikirannya, paradigmanya sama, menjadi sebuah paradigma kolektif, bahwasanya kerja-kerja ini adalah kerja-kerja yang kita bisa lakukan bersama. Betul. Dari analisis kita ternyata Pak Hermawan, nanti Pak Hermawan bisa jelaskan, bahwasanya yang berkontribusi terhadap citasi itu 70%-nya itu berasal dari jurnal Q1 Pak, yang rankingnya tinggi. Ya kan? Karena memang Q1 itu juga karena citasi ya. Artinya ke depan kita perbanyak memang bukan hanya Q1 saja, tapi Q1 yang kita kemarin juga berpikir barangkali ada suatu program, beberapa program yang kita dedikasikan untuk menjadi publikasi di top 10 gitu loh Pak, di top 10 journal misalnya ya. Nah itu yang kemudian ingin kita bangun Bapak Ibu sekalian. Bukan ingin kita bangun ya, kalau kita bangun itu artinya tertidur terus bangun, tidak kan, itu tidak tertidur gitu. Maksud saya baseline itu akan naik. Saya orang biologi, orang farmasi kan mencontoh pertumbuhan mikroba Pak Hermawan. Pertumbuhan mikroba ini kan cepat ya, masa eksponensial, tapi setelah itu ada masa stationary phase, terus mati gitu kan. Nah kita nggak mau, jadi setelah mau menjelang masa stationary phase itu kita potong naik lagi gitu Pak. Jadi pertumbuhan riset-riset kita juga demikian, semangat risetnya juga demikian. Tidak ada kemudian kita yang demotivated untuk melakukan riset dan inovasi, itu yang kita ingin lakukan. Nah sekali lagi Bapak Ibu, ini termasuk yang teman-teman yang mau memulai karirnya, dosen-dosen muda, nanti ada sesi khusus juga untuk dosen-dosen muda ya, bagaimana mencontoh Pak GP, bagaimana mencontoh beliau-beliau ini yang menjadi pernah dapat 10 terbaiknya ini gitu. Dan yang mudah-mudahan nanti kita bikin forum juga agar kemudian semuanya bersemangat, bagaimana kemudian yang muda itu mendapat ruang luas ya, ruang luas di para seniornya bisa ditarik gitu ya, sehingga kemudian betul-betul ITB ini sekali lagi mengukuhkan ininya. Jadi kita ingin naik kelas, yang sudah sangat bagus kita naik lagi ke sangat-sangat bagus gitu kan ya. Yang bagus naik ke sangat bagus. Jadi gitu. Jadi nanti mungkin ada liga-liga juga ya, liga-liga kita di Liga Riset dan Inovasi gitu Bapak Ibu sekalian. Maka salah satu agenda itu adalah kita ingin ada sharing sessions. Sharing session itu dari tentunya sharing session ini maksudnya bukan teaching, bukan memberikan sesuatu, tapi ini sharing, namanya sharing gitu ya. Bisa jadi nanti Bapak Ibu punya pengalaman, kita share dalam diskusi ini begitu. Sehingga kemarin ini yang kedua Pak Hermawan, setiap Kamis jam 9, jam 11 sampai 11 itu kita adakan sharing session ini. Hari ini kita alhamdulillah dapat kesediaan beliau ini, Prof. Hermawan, beliau ini dikenal sebagai tokohnya WCU di Indonesia. Beliau sebagai ketua tim WCU-nya Kemendikbudristek dulu ya. Sekarang juga ya Pak ya. Saya kemarin mereview sama Pak Yogi juga timnya beliau. Jadi alhamdulillah kita dapat puncaknya yang kemudian menjelaskan ke kita gimana kemudian ini yang kemudian bisa memotivasi kita insya Allah bersama-sama untuk menaikkan kontribusi kita begitu Bapak sekalian. Nah ini mudah-mudahan ikhtiar kita ini nanti juga ada ikhtiar yang lain Pak Hermawan, kita rencana sih mau bikin suatu buku potret riset dan inovasi ITB juga mudah-mudahan jalan seterusnya sehingga betul-betul nanti kita bisa melihat seperti apa potretnya kita sehingga kemudian ada support, ada dukungan-dukungan, ada barangkali kita bisa berkontribusi jauh lebih baik nanti dalam kaitan untuk Indonesia Emas 2045 katanya kan begitu. Kita dengar ya, terima kasih sekali lagi Pak Hermawan yang bersedia hadir. Beliau nanti jam 11 katanya ada rapat di Prodi juga. Yang kita manfaatkan betul Bapak Ibu, termasuk saya lihat ini banyak yang muda-muda gitu ya. Bisa mendapatkan informasi yang sangat berguna, yang kita manfaatkan. Ada Bu Sophie juga ya, Bu Sophie yang muda, sedikit melewati muda gitu ya. Itu muda gitu.
Baik Pak Prof. Hermawan, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita. Dan 2 minggu berikutnya kita agendakan sih ada Direktorat Pak Ketut ya, Prof Ketut ya, saya udah oke. Tapi beliau mintanya hari Jumat. Nanti kita hari Jumat tanggal 23 mudah-mudahan itu kita tanya beliau gimana ITB bisa berkontribusi jauh lebih besar di riset-risetnya. Kalau saya sih udah ketemu kemarin lama cerita 2 jaman di kantornya gitu Pak. Tapi nanti kita bisa bersama-sama. Demikian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Arino, Pak V dan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita bisa mengoptimalkan kegiatan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Elfahmi sudah memberikan kata sambutan untuk acara ini dimulai. Mari kita undang Prof. Hermawan Dipoyono. Tolong Mas. Next. Baik, Prof. Hermawan Kresna Dipoyono. Sebenarnya kalau biasanya memperkenalkan orang-orang hebat itu biasanya kita sebut no need introduction, Pak. Tidak perlu kita kenalkan lagi karena beliau sudah sangat terkenal ya. Prof. Hermawan dari FTI, dari Teknik Fisika, beliau menyelesaikan studi doktornya di Ohio State University, Amerika Serikat tahun 96 Pak lulusnya di bidang Solid State Physics, Molecular Dynamic Simulation. Research interest beliau adalah di Computational Material Design, DFT ya, DFT Theory, Molecular Dynamic Simulation, Quantum Engineering dan Technology, Computational Electromagnetics, Solid State Physics, Machine Learning in Material Science, Quantum Computing, dan beliau sudah mempublikasikan karya ilmiahnya di berbagai jurnal bereputasi internasional ya, sehingga mendapatkan high index di Scopus yang sangat tinggi, 25 hingga tahun ini. Beliau telah menjadi pejabat ya di berbagai lembaga. Yang terakhir itu kita tahu beliau adalah Ketua Senat Akademik ITB ya. Dan juga beliau seperti yang dikatakan Pak Prof. Elfahmi tadi telah memimpin tim World Class University di Kemendikbudristek ya, di kurun waktu yang cukup lama ya. Nah, beliau hari ini akan menyampaikan materi terkait dengan bagaimana kita membangun ekosistem yang kuat untuk menghasilkan kinerja riset unggul supaya kita menjadi universitas kelas dunia. Next. Nah, sebagai pembuka, pengantar untuk materi yang akan disampaikan Prof. Hermawan Dipoyono, mungkin saya ingin menyampaikan ini yang kami dapatkan dari artikel di jurnal Scientific Report tahun 2023 yang menyampaikan bahwa jika peneliti muda ya atau dosen muda, early career researchers ingin berevolusi dengan baik di karirnya di bidang riset dan inovasi, setidaknya harus memiliki salah satu dari faktor ini ya. Ini yang kami baca Pak di artikel ilmiah ini ya. Salah satu faktornya adalah bisa saja publish ya di salah satu top 5 jurnal dunia, terus mungkin publish di top quartile jurnal, atau mungkin pernah di kampus top dunia, salah satu di 25 kampus top dunia, atau mungkin pernah menulis bersama dengan salah satu prominent researchers, mungkin seperti pemenang Nobel dan sebagainya. Jadi katanya jika kita memenuhi salah satu faktor ini, maka evolusi karir kita di riset dan inovasi itu akan cemerlang gitu ya. Ini hasil studi dari artikel yang dipublikasikan di Scientific Report tahun 2003. Nah, untuk membuktikan apakah ini benar atau tidak, makanya kita harus mendengarkan dari yang ahlinya, yaitu Profesor Hermawan Dipoyono. Mari kita sambut Profesor Hermawan Dipoyono ke panggung. Terima kasih Pak Rino. Terima kasih Prof. Elfahmi yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk bisa bicara pada pagi hari ini. Saya akan menyampaikan beberapa hal yang sifatnya pengalaman pribadi ya. Oleh karena itu saya disclaimer apa yang akan saya sampaikan ini very subjektif ya. Jadi nggak bisa
begitu saja dipakai. Apalagi saya ini kan generasi kolonial ya. Generasi angkatan 74 di ITB. SK saya sebagai PNS itu tahun 80. Saya berada di zaman yang belum ada syarat untuk jadi profesor punya publikasi. Enggak ada syaratnya. Untuk jadi profesor enggak ada syarat publikasi di Scopus ya. Enggak ada budaya riset tuh enggak ada. Kita fokusnya memang pada teaching university ya, mengajar pada saat itu. Ya. Dan mungkin tidak ada yang bisa membayangkan bagaimana situasi ITB pada saat itu. Kalau saya konsultasi dengan pembimbing saya, itu biasanya jam 1 atau sampai jam 4 ya. Tapi bukan sore, pagi hari. Jadi kita harus datang kumpul di lab jam 9 malam. Lalu biasanya pembimbing itu baru datang kadang-kadang jam 1 ya. Lalu kita dibimbing sampai dengan subuh ya, seperti itu ya. Itu zaman itu. Dan kalau kita ingin tahu nilai kita kadang-kadang baru setahun kemudian keluar. Dan kadang-kadang dijawab berkas ujiannya hilang. Nah itu situasinya seperti itu ITB pada zaman itu ya. Mungkin susah dibayangkan oleh generasi saat ini. Dan dosen itu sedikit sekali jumlahnya. Misalnya saya mengambil elektromagnetik, dosen itu hanya hadir di awal menyampaikan kita nanti textbooknya ini akan membahas sampai bab 11. Setelah itu beliau nggak ada lagi. Baru di akhir semester kita harus menepati janji ujian sampai bab 11 ya. Jadi yang ujian itu 300 begitu. Ya. Padahal menerima angkatan saya cuma 40. Jadi sisanya itu angkatan sebelumnya. Jadi saya ingin beri background itu situasinya seperti itu pada zaman itu ya. Tapi kita walaupun dosen itu jarang ada, kita bangga sekali dengan dosen kita. Karena berarti dosen kita ini orang hebat, dipakai itu. Jadi kita sangat hormat sama dosen. Mungkin kelebihan generasi dulu itu menghormati dosen ya. Kita nggak pernah itu mengatakan, waduh kok dia nggak ada di tempat, bangga banget. Kalau kita cerita dengan kawan dari prodi lain, wah dosen gua mengajar hanya 2 kali semester, bangga banget kita cerita. Jadi itu situasi ITB pada zaman itu. Saya lahir dan dibesarkan di zaman seperti itu. Ya. Jadi ini sebagai background saya berbicara pada kesempatan kali ini. Ya. Jadi saya akan berbicara pertama tentang ekosistem penelitian ya, ekosistem riset unggul. Ekosistem itu saya lihat sekurang-kurangnya ada, kalau tidak salah ada 5 poin ya. Ekosistem itu kita bangun ada 5 pilar yang sangat penting. Yang pertama tentu SDM ya. Kemudian yang kedua tidak harus urut tapi SDM ini paling penting ya. Yang kedua itu fasilitas. Yang ketiga dana. Yang keempat itu saya sebut sebagai atmosfer ya. Yang terakhir saya sebut sebagai governance, tata kelola. Itu menurut saya pilar yang sangat menentukan apakah kita bisa develop apa yang disebut dengan ekosistem riset unggul atau tidak. Saya mulai dari yang pertama tentang SDM. SDM itu saya lihat ada 4 yang penting. Pertama dosen, mahasiswa, teknisi, dan tendik. Dosen ini ya kita lah. Kalau dari pengalaman saya, dosen yang mau berkarir, dan itu saya tulis ya, pernah saya tulis. Di penelitian itu pada zaman dulu ya, mungkin sampai sekarang, itu menuntut pengorbanan. Kalau mau sukses di dalam itu. Pengorbanannya apa? Segalanya itu kita sebut terbatas. Tapi dengan catatan bukan berarti tidak bisa diatasi gitu. Oleh karena itu memerlukan tadi pengorbanan itu bisa dalam bentuk kerja keras, militansi, tidak pernah kenal penyerah. Ya, seperti itu. Itu ya karena saya mengatakan ini karena pengalaman. Suatu saat saya submit proposal JSPS. Ya. Tahun pertama gagal. Ya. Lalu saya lihat kok ada kawan yang berhasil. Saya tanya, kamu bisa berhasil? Oh begini mas, begini. Oh ya udah kalau gitu saya akan coba sesuaikan. Lalu saya submit yang kedua. Gagal lagi. Ya. Lalu saya submit lagi yang ketiga. Kebetulan reviewernya itu sama orangnya. Ya, sama terus. Jadi dia bilang, ini bapak lagi sampai bosen saya lihat. Kalau ibu nggak pengen bosen,
harus dikabulkan. Kalau enggak saya muncul di tahun keempat. Ya, itu yang jadi reviewernya dosen IPB, siapa itu namanya saya lupa. Saya kata, akhirnya tahun keempat berhasil saya dapat. Sebab ibu itu takut juga lihat wajah saya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi proses-proses seperti itu akhirnya saya anggap sebagai hal biasa ya kalau suatu saat kita tidak dapat. Ya. Itu sebuah hal yang ya. Lalu juga pernah suatu saat itu saya pertama kali riset dasar ya dari Dikti, duduk para reviewernya itu tokoh-tokoh besar kita ya. Ada Profesor Jameon, lalu Prof dari fisika, Prof Permawi ya. Lalu pada waktu rehat duduk sama-sama. Beliau tahu bidang saya itu very theoretical. Ya. Sehingga saya pernah mungkin hampir 10 tahun saya nggak dapat mahasiswa. Ya. Karena very theoretical ya, mahasiswa sekarang kan nggak susah, pada waktu itu nggak suka yang abstrak-abstrak ya. Jadi saya cukup lama. Nah, pada waktu saya ngelamar itu istirahat, kita ngobrol-ngobrol gitu. Terus saya bilang kepada beliau, Prof ini kalau saya tidak dapat, itu pada beliau itu bilang, saya akan pindah, mungkin saya nggak lagi ke theoretical, saya akan pindah ke more hard engineering karena kebetulan kan S2 saya bidangnya saya ngambil S2 dan S3-nya di electrical engineering. Memang ditugasi pada waktu itu untuk belajar electronic materials. Tapi waktu saya ngambil S2-nya kebetulan laboratorium materialsnya belum jadi. Jadi saya pindah ke telecommunication ya. Jadi saya coding theorem kayak seperti itu ya, cyber security kayak begitu. Jadi saya belajar block code dan sebagainya. Jadi saya punyalah bekal untuk bidang-bidang yang sangat banyak uangnya. Communication banyak uangnya ya. Jadi saya bilang kepada beliau, kalau enggak saya mau pindah ini. Rupanya beliau kasihan sama saya ya. Akhirnya saya dapat. Jadi kadang-kadang seperti itu ya untuk mengejar. Yang mau saya garis bawahi, jangan kecil hati kalau kita tiba-tiba stuck pada sesuatu ya. Ini yang mana yang saya pecet? Ini jadi tadi ceritanya dulu. Saya biasanya selalu mengawali dengan bendera ini kalau saya ceramah. Supaya di balik kesadaran kita ini ya membawa nama merah putih ya. Khususnya kalau dalam interaksi internasional tuh kadang-kadang itu saya termasuk orang gampang tersinggung kalau negara saya dilecehkan. Tersinggung sekali ya. Dan saya sangat bangga kalau kemudian negara saya itu dihormati dan saya merasakan kehormatan itu di MIT. Ya, suatu saat itu ada international conference yang diselenggarakan oleh QS. Hostnya adalah MIT. Lalu kita duduk nih para profesor dari mana-mana dari seluruh dunia ya. Saya duduk itu dalam satu meja bundar, itu banyak kawan-kawan dari Amerika, ada India juga. Mereka nggak mandang sama saya ya. Karena saya kulitnya seperti ini, juga orangnya kecil ya, memang tidak perlu ditakuti orang kecil kan seperti itu. Tapi kemudian dia tanya, dari mana? Saya dari ITB. Dia nggak kenal. Oh ya. Terus bicara rankingnya kamu berapa? 256. Langsung hormat karena semua rankingnya di bawah kita. Sebagian ada yang dari Florida, ada dari Missouri ya. Kawan-kawan dari Amerika, mereka ranking lebih rendah dari kita. Cuman selama ini kita selalu hormat ya kalau dari Amerika gitu ya. Tapi padahal jadi ranking ini ada maknanya. Dan itu saya rasakan ya seperti itu. Dan saya senang karena saya warga negara merah putih. Ya. Jadi ini menurut saya muka-muka ini juga memberikan kita kemampuan untuk bisa menemukan motivasi dari dalam diri kita yang sangat penting ya. Jadi ini yang akan saya bahas tadi, ekosistem riset unggul, mengapa kinerja riset unggul itu penting, peta riset unggul dunia dan Indonesia, membangun budaya akademik unggul, peran kelompok riset dan kesimpulan ya. Ini yang akan saya bahas. Tapi ini disclaimer-nya tadi sudah saya sampaikan ya, ini yang penting ada SDM, fasilitas, dana, tata kelola dan atmosfer. Satu persatu kita lihat sama-sama seperti ini. Dosennya harus memiliki passion ya. Well motivated, tangguh, kalau bisa fokus dan punya keyakinan sehingga bisa generate internal energy. Karena yang kita hadapi itu adalah semua limitasi yang kita hadapi di Indonesia. Kalau nggak memiliki ini sangat berat banget. Ya. Tapi kalau saya lihat sekarang jauh lebih bagus dari dulu, jauh banget lebih bagus. Jadi artinya mestinya lebih enak kita untuk bisa berprestasi dengan lebih cepat. Ya.
karena situasinya lebih bagus. Banyak riset-riset funding sekarang, dulu ini kan sangat jarang ya. Jarang sekali riset funding, sekarang boleh saya sebut berlimpah ya. Kadang-kadang dana itu tidak terserap. Karena kekurangan orang yang memiliki creativity. Dan kalau saya lihat creativity ini biasanya berkorelasi dengan ambisi. Nah kalau ambisinya rendah-rendah nggak nyampe. Itu membangkitkan energi. Saya termasuk orang yang mula-mula tidak punya ambisi. Saya tidak pernah punya cita-cita jadi profesor. Karena saya tahu diri, mahasiswa saya nggak punya. Ya. Jadi saya nggak pernah menemukan, dan saya puas dengan apa adanya. Jadi saya nggak ada dorongan, makanya gelar profesor saya itu terlambat di umur 55 saya baru guru besar. Karena pada waktu itu memang nggak ada syarat macam-macam, cuman untuk jadi profesor saya lihat itu harus jadi pejabat, harus jadi dekan, itu mudah jadi profesor. Saya rasanya susah saya menembus karena saya merasa saya tidak memiliki darah biru, ya harus darah biru. Saya darahnya itu darah aktivisme, demonstran, ya kayak begitu. Jadi susah mau tembus ke jalur. Jadi saya menyerah dan saya ikhlas. Saya menemukan motivasi cuma satu alasan. Istri saya bilang, Mas kalau bisa jadi profesor supaya asap dapur mengebur lebih tebal. Itu aja yang dorong saya. Simple as that ya. Jadi memang ini penting sekali. Kemudian memiliki motivasi, well motivated ya. Walaupun alasan motivasinya sederhana. Ya. Kalau saya sangat sederhana, itu saja pada waktu itu. Dan kemudian memang ada situasi yang harus memang betapapun kecilnya harus kita grab, kita tangkap. Nah, yang saya maksud sebuah kesempatan yang besar itu ternyata karena ada tamu dari Jepang, namanya Profesor Kasai. Karena semua orang sibuk, nggak ada yang mau menemani beliau. Saya kebetulan pada waktu itu tidak sibuk, jadi saya temani beliau kemana-mana. Ya, kunjungan ke sana ke sini di sekitar itu saya bawa ke Pak Rektor. Itulah awal mula saya to basic sekaligus karena ada dorongan dari istri. Jadi menemukan motivasi ini sangat penting. Di situ hadir kemudian keyakinan. Kalau enggak kita akan patah di tengah jalan. Kalau yang muda-muda saya lihat tantangan terberat itu kan sudah mulai memikirkan nyekolahkan anak mahal di Bandung. Kan kita enggak mau nyekolahkan sembarangan mestinya. Very expensive. Kemudian yang kedua soal rumah. Kalau punya rumah biasanya radiusnya sudah 10 kilo. Dekat-dekat susah. Very expensive. Mulai dipikirin tuh pasti. Pada level-level menjelang atau pada saat lektor kepala. Ya. Kurang lebih setelah 10 tahun mengabdi. Itu akan ada problem. Kemudian masalah transportasi. Transportasi kelihatan simple. Tapi itu expensive ya. Kalau rumahnya jauh. Jadi kebutuhan itu real. Itu kalau kita tidak well motivated, tangguh, kita lalu hilang. Hilang itu tidak berarti hilang dari kampus ya. Hilang passion risetnya. Yang dikorbankan dari data yang ada, yang dikorbankan selalu riset. Makanya riset kinerja seluruh perguruan tinggi Indonesia itu down. Saya menyebut, pernah saya tulis juga, seorang dosen yang fokus pada riset, berani menempuh jalan itu biasanya ada di pojok lab meneteskan air mata. Ya. Karena dia sendirian. Belum ada perhatian pada waktu, karena belum ada WCU, belum ada. Sekarang beda ya, ini mencerita saja tujuannya apa. Ternyata motivasi itu luar biasa pentingnya. Pada waktu saya ngambil S3, saya itu berangkat sebagai seorang eksperimen. Terus saya mendalami electronic materials, peralatannya canggih lah pada zaman canggih, ada ion implantation, macam-macam lah yang seperti itu, sangat canggih. Saya setahun itu bekerja di eksperimen. Pada waktu itu kami banyak menangani tentang silicon based sensors untuk industri di Detroit, industri mobil ya. Itu pada tahun 80-an ya, akhir dan menjelang 9 sampai awal 90-an. Jadi riset kami di sana. Tapi saya pikir, saya kalau pulang nanti ngapain Pak Fe? Di ITB ada apa?
polanya canggih banget. Ini saya ketemu advisor saya, Prof. Saya situasi di Indonesia, ya udah kalau begitu gini aja. Kamu pindah switch sekarang bidangnya, kamu cukup dia bawa pensil, coba ini dan ini. Saya pindah ke modeling and simulation. Bayangan saya itu lebih easy dari sisi equipment. Ternyata saya pulang nggak ada komputer, ya, nggak ada komputer, betul-betul yang bisa untuk menangani tadi molecular dynamics. Ya. Nah, kebetulan pada waktu ada Q grant di ITB sehingga komputer yang tua-tua itu mau dibuang, saya ambil aja. Lalu saya gabung dia jadi cluster karena ada kebutuhan. Ini yang saya sebut sebagai kalau tidak ada akar, tidak ada rotan, akar pun jadi. Nah, jadi saya membangun seperti itu. Mengapa saya bisa? Karena ada motivasi sama mampu mengenerate niat, ya, supaya nggak mati. Walaupun dalam perjalanan kemudian melemah terus, ya, sampai akhirnya saya pasrah mau jadi profesor seperti itu. Ya. Dan kita juga kalau jadi researchers, orang di ITB ini kan biasanya multitasking, ya. Harus mengajar, harus ini, harus ini, harus ini. Jadi dari pengalaman memang kita harus bisa distributing loads. Kalau ada yang bisa dikerjakan orang lain, jangan kita kerjakan. Yang pertama yang saya sering dengar keluhan itu masalah administrasi. Banyak yang mengeluh, wah riset sekarang itu saya nggak pernah lagi berpikir administrasi. Itu saya serahkan pada sekretaris. Bahkan untuk nyusun anggaran, tolong susunkan anggaran. Jadi saya nggak pernah mikir itu. Jadi gimana Pak? Ya nanti ada peneliti dari luar yang boleh dapatkan honor sekian orang, mahasiswanya sekian, ininya sekian. Tolong buatkan, dia yang buat. Jadi yang bisa dikerjakan orang lain, kerjakan orang lain. Memang dengan begitu kita mendistribusikan juga rezeki. Ya, karena kita harus memberikan honor kepada dia. Ya. Jadi seperti itu polanya. Ya, itu hanya dengan begitu kita mesti bisa ada kegiatan riset di tengah-tengah kesibukan yang lain. Ya, tapi ada hal-hal yang harus kita kerjakan sendiri harus. Ya. Tapi sesuatu yang bisa didistribusikan, distribusikan. Sesuatu yang sudah rutin misalnya, yang tidak juga menambah kepintaran kita, tapi penting bagi mahasiswa supaya dia ada proses belajar, kita serahkan ke mahasiswa. Misalnya seperti itu. Jadi kita distribusikan. Ini jadi kita bisa bekerja dengan efisien dan efektif sekali. Seperti itu. Fasilitas ya, fasilitas itu memang memerlukan yang canggih, tapi tidak berarti harus milik kita sendiri. Ya. Makanya kolaborasi itu mutlak dilakukan. Ya. Jadi center-center yang memiliki fasilitas ya harus dimanfaatkan. Kita menjadi member di situ. Ya. Kalau di sini juga tidak ada, harus berkolaborasi dengan yang di lain. Ya. Memang kalau bisa kita menggunakan milik sendiri semaksimal mungkin, tapi kalau tidak ada, ya apapun dibuat kita harus bergabung dengan kolaborasi. Ya. Karena memang advance and excellent research itu memerlukan state of the art equipment ya. Kan sejumlah jurnal yang bagus itu kan syaratnya nggak bisa hanya cukup XRD lagi. Ya sudah nggak akan tembus saja kalau hanya itu ya. Sudah masih XPS dan sebagainya sudah sangat canggih. Sekarang juga hanya modeling simulation sudah nggak cukup, sekarang harus digabung dengan eksperimen sekarang. Jumlah jurnal yang bagus. Jadi nggak ada jalan lain, kolaborasi ya. Jadi fasilitas itu kalaupun ada keterbatasan jangan kecil hati. Kolaborasi ya, seperti itu. Dana juga bukan segalanya ya, harus dicari dan pasti bisa ditemukan. Kalau saya percaya seperti itu, jalan keluarnya selalu ada. Kalau sekarang menurut saya dana ini berlimpah ya, berlimpah. Entar lagi nih ada dana WCU, tadi malam saya rapat sampai malam, itu alokasinya hampir 3 kali lipat dibandingkan 500 miliar. Dan ITB boleh mengajukan sampai 100 miliar. Itu. Tapi programnya harus mengejar ke yang 150 tadi. Kami tadi malam baru menyusun panduannya. Panduan-panduan itu memang agak sedikit beda untuk yang 500 miliar itu hanya untuk 7 universitas. Tidak boleh untuk yang lain. Itu kebijakannya seperti itu. Tadinya hanya untuk 5, tapi ada 2 lagi yang protes ya. Kami kan sudah dekat. Tadi hanya untuk yang masuk dalam top 500. 500 ini. Tapi kemudian jadi 7 karena ITS dan UNPAD juga kami kan sudah dekat, sudah 600. Ya, jadi akhirnya jadi bertujuh ya, 500 miliar. Ya. Lalu kita ada program-program baru, nanti nilainya akan sangat besar. Yang pertama harus menggandeng international expert yang H indeksnya di atas 100. Jadi silakan penyebaran. Kita sudah kumpulkan list profesor-profesor yang H indeks lebih besar dari 100 di tingkat Asia.
banyak ya supaya tidak terlalu mahal ya. Dan itu bukan suatu hal yang mustahil ya, kita menggait orang-orang seperti itu. Bisa kita mulai dari mahasiswa dulu dan kemudian bisa kita temukan pada waktu ke conference ya. Jadi itu menurut saya bukan satu hal yang mustahil. Kebetulan kami pernah juga bekerja sama dengan Profesor Omar Yagi yang H-indeksnya mungkin sekarang 170-an sekian ya. Pernah itu walaupun kemudian dibatalkan oleh dikti program itu ya sehingga kita tidak bisa berlanjut. Tapi pernah hadir di sini timnya itu di Lab Nano ya, sehingga pada waktu kita akan membuka ITP and Berkeley Joint Lab ya, nggak jadi karena ada sebuah kesalahan di level kementerian sehingga dananya tidak dilanjutkan. Tapi itu pernah ya. Pak Brian termasuk yang punya partner yang seperti itu. Beliau dengan Profesor Yusuke ya, H-indeksnya 159. Banyak cara untuk bagaimana menembus ya. Bisa kita mengirimkan mahasiswa kita mula-mula sebagai jembatan ya, tapi memang harus ditindaklanjuti ya. Dan itu sudah kami praktekkan sehingga apa yang saya ceritakan itu sebuah hal yang pernah dilakukan. Ya. Kadang-kadang itu memang tidak direncanakan ya, tapi kadang-kadang kita harus rencanakan ya. Kadang-kadang diberi kemudahan jalannya secara tidak kita sengaja. Gitu. Tata kelola ini penting sekali. Tata kelola ini tadi sudah saya sebutkan. Di situ ada fokus pada core responsibility yaitu keberhasilan riset, ada output dan outcome, research direction, progress, funding, networking dan sebagainya harus menjadi perhatian kita. Baik di level yang tinggi yaitu level institusi maupun di level kelompok riset kita. Ya, menurut saya ini tata kelola ini sangat penting. Bisa wujudnya very simple ya. Kalau saya mempraktikkan sudah sejak 20 tahun yang lalu, kita punya weekly meeting setiap pekan, wajib itu, fardu ain istilahnya, harus hadir setiap pekan. Lalu ada yang presentasi. Sejak 20 tahun yang lalu ditutup dengan makan siang bersama. Sejak bertahun-tahun saya lakukan itu. Ini ada tokoh yang menemani saya sejak masih mahasiswa. Itu kita lakukan. Kadang-kadang makannya di lab, kadang-kadang saya undang ke rumah, kadang-kadang kita makan di restoran, membangun kebersamaan dengan para mahasiswa. Dan jumlahnya 25, sekarang anggota kita mungkin sekitar 25-an. Ya S1, S2 dan S3 ya. Dananya dari mana untuk itu? Dananya dari riset. Dana riset itu saya punya pengalaman. Karena penting para mahasiswa S3 kita ini banyak nanti bakal menjadi dosen ya. Jadi biasanya saya taruh di dalam satu buku tabungan account, saya serahkan dia, kamu yang mengelola supaya dia nanti kalau jadi dosen di tempat lain dia bisa mengelola. Saya serahkan ke dia. Lalu dana untuk makan siang itu diambil dari situ dan sebagainya. Paling-paling saya bertanya, masih ada enggak uang? Kalau enggak ada ya kita tanggung jawab dari group leaders ya. Nah, sekarang itu sudah diwariskan pada generasi berikutnya ya. Seperti itu yang saya buku tabungannya itu mereka yang pegang supaya mereka belajar ya. Termasuk di tahun-tahun terakhir yang barangkali 5 tahun terakhir semua riset saya ke dikti, proposalnya yang nulis para mahasiswa saya karena saya tahu dia nanti akan jadi dosen. Terakhir dia mengajukan riset, saya minta memang namanya masih nama saya, tapi dia bawa pulang ke universitasnya. Ya. Karena itu jadi seat nanti bagian dari apa yang kita sebut scientific empire. Punya anak-anak didik yang terus punya itu. Scientific empire itu ada dibahas di Nature ya. Bagaimana para profesor raksasa itu punya scientific empire. Makanya akan saya tunjukkan orang-orang yang dikenal sebagai scientific empire itu seperti apa. Nah ini atmosfer, harus ada excitement, ada militansi, kebanggaan kelompok riset berbasis capaian kinerja harus kita bangun. Ya, harus, walaupun kadang-kadang saya kesulitan sendiri ya. Karena kerjaan kan memotivasi. Memotivasi suatu saat saya punya mahasiswa IP-nya di bawah 3. Karena sering saya motivasi dia pengen jadi dokter. Jadi di dokternya itu keluar negeri lagi pakai beasiswa. Jadi saya rekomendasinya gak berhasil. Berkali-kali sampai istri saya bilang, Mas itu kan sudah lulus kok masih ada. Dia kan sering ikut makan ke rumah istri saya kenal. Kok dia masih ada Mas? Wah Mam dia pengen jadi dokter. Padahal IP-nya di bawah 3 dan maunya keluar negeri. Jadi terakhir setelah 3 tahun gagal saya kebingungan. Jadi saya bilang ke dia, sekarang itu bukan urusan saya dengan saya lagi. Udah saya kasih rekomendasi kan dan gak berhasil. Itu sekarang urusan kamu dengan Tuhan. Jadi kalau bisa, kalau saya sholat gitu karena dia orang Islam, kamu ikut saya. Kamu mengadulah sama Tuhan. Tahun keempat dia dapat beasiswa di Delft. Dia sekarang udah doktor, dia bekerja di Norwegia. Jadi seperti itu ya, dalam rangka apa? Itu membangun itu militansi grup. Ya. Seperti itu ya.
Ini penting menurut saya. Jadi budaya ini perlu kita bangun ya, karena budaya kita memang belum kental ya. Nah ini bagian dari membangun budaya yang berbasis pada big institusi kita. Ya. Ini saya kira sangat standar ya. Seperti itu. Ranking itu nobody likes ranking, but everyone checks it. Itu fakta seperti itu ya, nggak suka gitu dengan rankingnya, perdebatan nggak pernah habis, nggak usah. Tapi setiap orang kalau ranking keluar itu keluar, dicek ya. Kalau jelek wah kritiknya itu wah di FGP wah kenapa ini salah rektor dan sebagainya seperti itu. Ya, seperti itu kalau jatuh, tapi kalau bagus nggak ada yang ngasih pujian. Ya, jadi seperti itu ya. Padahal ini penting banget ya mengenai hal ini. Ini saya gambarkan suatu megacities ya, yang pertumbuhan ekonominya hebat ya. Bahkan walaupun itu hanya kota, itu setara dengan negara. Yang kita sebut sebagai megacity. Megacity itu diantaranya itu di pantai barat Amerika, mulai dari di atas itu Los Angeles ke bawah sampai San Diego. Itu sekarang menjadi kota megacity yang nyambung pertumbuhan ekonominya itu setara dengan anggota G20. Karena apa? Ya karena ada yang disebut dengan creative core, yaitu universitas-universitas yang hebat itu. Jadi punya dampak secara ekonomi, ya, perguruan pendidikan tinggi yang hebat. Ini tidak hanya di situ, di sekitar Bangalore, di sekitar Osaka, Kyoto, Tokyo, ya, lalu di sekitar Shenzhen itu ada universitas yang hebat. Jadi penting sekali kita membuat universitas kita ini hebat. Ya. Itu datanya seperti itu. Ini situasi ya, situasi kita seperti apa? Ya memang ini sangat menyesakkan. ITB itu H index tertinggi sekarang 49. Yang terendah, ini top 50-nya saja ya. Top 50-nya, saya ambil yang top 50 itu seperti itu. Ya kalau dibandingkan dengan Berkeley itu 192, yang paling rendah 99. Jadi memang jauh ya. Petanya seperti itu, tapi gak usah kecil hati. Itu bisa. Yang penting apa? Masih ada orang-orang yang ambisius dan ada orang yang berani bermimpi. Apa yang kita lakukan ya kita kadang-kadang itu diberi kemudahan. Ini di Berkeley yang H indeksnya ini sekarang 198, yang tertinggi namanya Profesor P. Dongyeng. Nah, itu ada mahasiswa kita di sana sekarang. Ambil S1 dan S2 di bawah bimbingan itu di lab kita, sekarang dia mahasiswa S3 kita. Itu jembatan. Yang nomor 2 Cedar Gerbrand. Juga 180 sekarang. Juga ada mahasiswa kita di sana. Jadi ada 3 mahasiswa kita di sana. Itu bagian dari jembatan tadi supaya kita bisa suatu saat kerjasama dengan para raksasa itu. Silakan cek ya. Yang H indeksnya tinggi atau yang citasinya tinggi untuk satu publikasi biasanya menggandeng orang-orang hebat itu. Ya. Jadi penting, makanya tadi syarat di WCU itu kalau H indeks di atas 100 itu harus menjadi partner kita. Ini yang saya sebut scientific empire. Itu H indeksnya 263, 232, 239 ya. Scientific empire, jaringannya luas banget dan kayanya bukan main orang ini, kaya banget nih Profesor Robert Langer. Ini kekayaannya ke 5 tahun yang lalu yang tercatat saja ya, yang kemudian dipublish oleh Forbes $1 miliar. $1 miliar itu berarti sekarang 17 triliun. Jadi tumpukan 100.000 itu nggak cukup gedung ini ruangan ini menampung ya 17 triliun. Ini publikasinya berapa? Terakhir saya cek kemarin beberapa hari yang lalu 1897. Jadi dia sejak bayi publikasi rata-rata per tahun 30. Sejak bayi ya. H indeksnya 265. Bidangnya bioteh. Jadi bioteh Bu, tadi saya bilang dengan Bu Erna Bu, itu bioteh Bu. Kalau bisa Bu ya. Ini seperti ini ya. Ini Profesor Robert. Orang-orang seperti ini kalau bisa jadi ikon kita ya. Itu ada di benak kita. Wah, gimana caranya? Kalau saya udah lewat ya, saya kan sudah asar ya. Saya udah asar, udah 70 sebentar lagi tahun depan saya pensiun. Tapi ini harus ada di benak yang muda-muda itu ya. Apakah itu mustahil? Enggak. Dulu kita waktu mau bangun nano, itu saya diminta oleh Pak Rektor untuk proposal. Enggak ada satupun yang saya ajak mau. Pak Herman mimpi di siang hari bolong. Jadi saya susun jadi proposalnya itu. Kemudian Pak Nugraha membantu saya. Disusun proposal itu, karena gak ada yang percaya. Dan memang susah dipercaya, gimana bangun lab 200 miliar ya. Karena kalau lebih kan 15 tahun yang lalu itu idenya. Nah, tapi bisa jadi kenyataan. Karena ada yang mau bermimpi. ya, rektornya punya mimpi. Saya juga termasuk yang berani punya mimpi. Ternyata bisa.
Ini juga, ya, ini saya tampilkan. Ini mengapa saya tampilkan? Karena pernah saya hubungi ya, supaya dia berkenan datang ke Indonesia. Cuma akhirnya kita nggak sanggup bayar karena hitungannya jam. Jamnya sekian. Dan jam itu dihitung beliau sejak terbang dari Boston. Waduh, terbang ke Indonesia 32 jam udah bayar kita. Jadi nggak jadi. Ya. Tapi sudah kita hubungi ini, profesor ini. Nggak kuat kita Mas Gun. Ini gimana caranya? Ribuan dolar kita bayar ya. Nggak kuat jadi ya. Tapi memang wajar ya. Dia penghasilannya itu tercatat di Forbes itu profesor terkaya 1 miliar dolar itu. Dia pendiri Moderna ya. Jadi paten-paten dia itu memang ya yang tahu Moderna mungkin tahu ya. Ini termasuk ownersnya. Jadi bisa luar biasa. Ini juga. Karena ini saya tampilkan kan dia pernah saya undang dan dia mau. Jadi pernah kita undang ya. Profesor Jackie Ying ya. Karena ini yang kenapa ini saya bidik ini. Dia punya paten, lalu dia bangun startup, lalu dibeli oleh Merck ya. Perusahaan farmasi besar 500 juta dolar. Ya Allah, 8 triliun dibeli. Ya. Ini juga berkaitan, memang bioteh ini. Ya. Jangan lupa ya 3 pemenang hadiah Nobel semuanya putri, semuanya dari bioteh. Sampai apa? Caroline Bertozzi, Jennifer Doudna, Frances Arnold. Ya. Saya apal, karena saya pengen kalau bisa ada ibu-ibu dari ITB pemenang hadiah Nobel ya Tuhan kabulkan doaku ya Allah. Ya, seperti itu ya. Ini saya pernah saya undang, makanya saya tampilkan dia waktu jadi profesor di MIT termuda ya, Profesor Jackie Ying. Ini yang budaya ini belum ada. Kalau kita lihat di ITB gedung yang paling megah itu ala barat. Fotonya siapa? Rektor. Kalau di Senat dipasang fotonya siapa? Mantan ketua Senat. Kalau di fakultas pasang siapa fotonya? Mantan dekan. Semua adalah birokrat. Gak ada itu foto yang punya academic achievement, gak ada. Jadi semua bercita-cita jadi itu. Akhirnya pemilihan rektor ini berdarah-darah. Itu di seluruh Indonesia. Jangankan di lain, di ITB yang terkenal scientific akademik itu masih yang dipajang itu. Kebetulan kalau saya ada 2 foto saya. Di Senat ada. Di dekan ada. Tapi saya mau menyuarakan, ya jangan begitu. Kalau bisa ini seperti, ini di Latimer Hall yang saya kunjungi. Ya. Ini fotonya adalah pemenang hadiah Nobel ini. Sekarang mungkin udah 20. Alumni ini. Jadi mahasiswa yang masuk ke situ punya cita-cita, gua pengen dapat hadiah Nobel. Hampir setiap 2 tahun alumninya ini menangkan hadiah Nobel. 3 orang tadi itu alumni di sini semua. Karena ada ini idolsnya. Nah saya udah bilang bolak-balik lewat, kalau bisa ITB mungkin di Aula Timur. Pasang itu yang academic achievementnya, pasang di sana gambarnya. Ya, mendampingi yang tidak berarti yang administrasi itu tidak penting banget ya, kalau nggak ada orang yang mau jadi rektor bubar ITB ini. Dan jadi birokrat ini pengorbanan ya Allah, pengorbanan ya Allah. Saya ini kan udah jadi ketua senat. Ketua senat itu sehari bisa rapat 4 kali. Jadi waktu habis untuk rapat, tidur pun masih rapat kita, tidur. Kadang-kadang rapatnya malam, habis untuk rapat. Ya. Jadi pengorbanannya memang besar ya. Hampir sama dengan yang scientific achievement itu juga. Kita mimpi pun masih mimpi Maxwell equation kan ya, karena fokus kita pada riset kurang lebih seperti itu. Dan ini kita belum membangun ini. Jadi lihat, parkirnya pun khusus ya, kalau kita datang ke Berkeley itu ada parkir khusus untuk pemenang hadiah Nobel. Keren banget ya Allah, dipasang gitu khusus gitu. Itu di dekat Latimer. Saya ke sana untuk menghubungi tadi profesor itu yang H indeksnya lebih dari 100. Saya datang dengan Pak Kemal ya, ketua Prodi TF pada waktu, dengan Pak Menteri bertiga kita ya datang ke sini nih. Mau enggak kerjasama? Mau itu kerjasama ya, mau. Udah dikirim timnya ke sini, sempat ada publikasi bersama juga. Ternyata bisa. Tapi memang kita harus datangi kula nuwun ngobrol ya. Kita bidik seperti itu. Ya, jadi saya ingin yang mudah-mudahan itu kalau bisa ambisius ya, ambisius. Itu akan positif at the end untuk yang bersangkutan, untuk diri kita sendiri, tentu institusi juga ya. Nah, jadi dari mana mulai? Ya inilah membangun terus-menerus motivasi, niat ya, bersedia bergabung, belajar, meniru, mengikuti jejak kelompok peneliti yang lebih mapan ya, yang lebih dulu ya, yang seperti itu. Dimulai dari diri sendiri ya. Dan menyadari memang saya itu sering diminta untuk memberikan semacam ini ke dosen muda dulu bertahun-tahun ya. Terus zamannya Bu Rektor Bu Reni itu juga masih meriah. Tapi saya selalu mengucapkan begini,
yang memilih jadi dosen itu berarti memilih untuk berani mengendarai kendaraan penderitaan. Setelah itu saya ditegur sama Bu Rektor, Pak Er jangan gitu Pak Er. Setelah itu saya nggak dipakai lagi. Ya, sebab saya merasakan itu apa artinya pengorbanan itu ya. Jadi saya rasakan. Terus saya sampaikan ke adik-adik muda di lab tuh. Oh, saya begini itu terus saya nggak dipakai lagi. Saya nanti akan bicara lagi itu. Saya nggak akan bicara gitu. Jangan Pak, bicara terus Pak seperti itu. Ya, karena memang jalannya jalan mendaki lagi sulit ya untuk itu. Tapi bukan suatu hal yang mustahil ya. Itu bisa ya. Saya kira ini saja kolaborasi mungkin tidak perlu ya. Ini seperti ini pernah juga saya usulkan ya. Nah ini kelompok saya ini pas ada acara ya, kita sebelum pertemuan ada makan siang ini sedikit ya, tidak semuanya tercover. Kebetulan ini jatuh pada saat saya ulang tahun, jadi kita pakai ini ya di grup ya, rutin kita pertemuan rutin ya, setiap pekan ya, sudah 20 tahun yang lalu setiap pekan ya dengan grup-grup ini. Ini udah jadi dosen ini yang depan ini udah jadi dosen semua nih, ada di sini. Yang ini sekarang bekerja dengan Pedongyeng tadi, Profesor Pedongyeng yang top itu ya. Lalu yang satu lagi yang dengan Seda Gebran, sayangnya nggak ada fotonya di sini ya. Jadi kita mencoba mengkonek lah ya. Kan jejaknya begitu ya, pakai sanad jelas ya. Kalau mau itu kita harus sanadnya orang-orang yang hebat. Tadi kan disebutkan sama Pak Elfahmi ya. Nah, itu dipakai kalau bisa dimanfaatkan, ditindaklanjuti. Jadi jembatan itu kita bangun ya. Ya, dan itu nanti akan dialokasikan anggarannya di dalam WCU ya, itu sudah kita sebutkan. Saya kira itu saja Pak Rino, dari saya cukup lah, sudah panjang lebar ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Pak Prof. Hermawan Dipoyono. Ya, terima kasih Pak Prof. Hermawan Dipoyono. Tadi sangat menginspirasi ya materinya. Tadi Pak Hermawan mencontohkan ketika jadi dosen tidak ada komputer ya Pak ya, tidak ada komputer. Kalau saya waktu ketika jadi dosen itu masuk ITB itu alhamdulillah ada mouse Pak, tapi mouse-nya jalan-jalan Pak. Ya, tadi Pak Prof. Hermawan juga menyampaikan di UC Berkeley ya Pak ya, Latimer Hall itu kalau nggak salah di gedung kimia UC Berkeley ya Pak. Di situ ada juga pemenang Nobel Ahmad Zewail ya, Ahmad Zewail. Saya pernah ke situ juga Pak. Terus kemudian Profesor Pedongyang ya, yang merupakan yang mempunyai high index tertinggi itu juga dari UC Santa Barbara. Kebetulan juga beberapa rekannya saya juga kenal Pak, yang udah balik ke China, yang penemu SBA 15. Ada juga yang rekannya yang dari UC Santa Barbara itu di grup Galenstaki yang sudah balik ke China, namanya Chi Seng Huo. Saya pernah pergi ke Jilin University Pak, karena beliau bekerja di situ. Tapi sayangnya beliau meninggal muda Pak. Jadi kawannya Pedongyang jadi Pedongyang tidak sendiri Pak. Di UC Santa Barbara itu dia ada beberapa grup ya orang gitu yang saling mendukung gitu ya. Terus kemudian Pedongyang pindah ke UC Berkeley dan orang-orang lain ada yang pindah ke China. Ya, tentunya ini yang ditunggu-tunggu. Forum diskusi. Silakan bagi yang ingin bertanya, langsung saya akan berikan mikrofonnya. Ya, terima kasih Pak Dino dan terima kasih Pak Hermawan atas sharingnya Pak. Beberapa kali saya sudah mendengar sebenarnya dari perasaan dulu pernah ada lagi juga Bapak sharing di online dulu waktu zaman COVID juga ketika Bapak Ketua Senat. Saya Firman dari FTMD Pak. Melihat perjalanan Bapak membangun suatu grup Pak. Kebetulan kalau saya coba refleksikan ke generasi dosen-dosen yang sekarang ya kategorinya masih muda gitu Pak ya. Kan lumayan banyak Pak ya generasinya. Kalau dari pengalaman Pak Hermawan untuk membentuk grup itu, apakah memang harus dimulai sendirian seperti Bapak baru Bapak mencetak dosen-dosen muda atau dari murid-murid Bapak ke bawah, atau ada pengalaman juga mencoba menarik teman-teman yang segenerasi gitu Pak, membentuk suatu seperti tadi mungkin Nobel laureates di luar negeri itu mungkin lebih cepat membentuk grupnya dengan cara mengajak yang segenerasi gitu Pak. Nah, apakah Bapak juga menemui hal-hal serupa ketika mengajak generasi yang mungkin ketika dulu sendirian, tadi Bapak sebut sebagai sendirian makanya mengambil
arah ke ya udah mencetak generasi-generasi muda yang akhirnya seperti ini, atau apakah ada tips trik Pak untuk mengajak yang kurang lebih segenerasi untuk membentuk grup yang besar sehingga penelitiannya itu maju gitu Pak? Itu aja Pak kalau ada sharing Pak. Terima kasih nih. Saya itu sebenarnya mencontoh model Jepang ya. Walaupun saya sekolah di Amerika, tapi saya mencontoh model Jepang. Karena pada waktu itu tadi saya ceritakan saya kenal dengan profesor dari Jepang. Setelah itu saya setiap tahun itu ke Jepang ya. Biasanya ITB libur itu kira-kira bulan Mei atau Juni sampai Agustus saya ada di Jepang itu bertahun-tahun. Jadi saya mencoba lihat gimana kultur mereka, dan kemudian kita undang kan pada waktu itu kalau masih ingat kita mengundang Profesor Yoshizawa untuk berbicara excellent research Japanese way kan nggak salah ya, Profesor Yoshizawa. Dan mungkin kita masih ingat beliau mengatakan kalau kamu ingin, katakanlah beliau menggunakan if you want to beat America, katanya, kamu harus menjadi member atau kamu harus membangun grup yang besar. Nah, jadi kan seperti itu ya. Walaupun saya tahunya belakangan, tapi pada waktu itu saya sendirian ya. Bidang saya itu saya sendirian ya. Jadi saya nggak punya pilihan lain, dan itu pun lama ya karena nggak punya murid saya yang bersedia ngambil bidang saya. Jadi saya bilang kepada adik-adik ini yang muda itu, saya bilang kalian itu mau bergabung di lab saya itu saya yakini dikirim oleh Tuhan. Tuhan itu kasihan sama saya. Saya melihat begitu ya. Saya bilang itu kamu dikirim oleh Tuhan ya. Setelah lama saya dalam penderitaan ya. Saya sendirian tuh, hanya dikirim. Dan ternyata kelihatannya benar karena itu bilang ke saya, iya Pak, dulu saya sebenarnya bukan grupnya Bapak, gitu. Saya grup lain tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba saya gabung ya. Waktu tugas akhirnya risetnya. Oh gitu ya. Jadi saya yakin sekali itu. Apa yang saya garis bawahi, kesabaran dan kesungguhan itu suatu saat pasti didengar Tuhan. Gitu. Akhirnya bantuan datang. Ya. Jadi mulai betul-betul sendirian saya itu, nggak ada. Yang bidangnya sama loh ya. Sekarang menurut saya jauh lebih enak karena yang bidangnya sama itu tidak sendirian. Ya. Karena bekerja bersama itu tentu lebih kuat ya, lebih cepat untuk progressing dibandingkan kerja sendirian. Selalu begitu ya, itunya paradigmanya kalau dari saya ya, apa yang saya alami begitu. Jadi kalau sendirian jangan takut misalnya, tapi kalau ada kawan lebih bagus, ya lebih bagus ya, bisa share kita, apapun bisa kita share bersama ya. Itu saja dari saya. Moga-moga Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hermawan, terima kasih. Sama seperti tadi saya pernah mendengarkan juga waktu COVID ya Pak ya. Dan selalu menginspirasi kalau Prof Hermawan bicara ya. Ini Prof, saya Pak Hermawan. Jadi ada sekarang ini kan tadi disampaikan Pak Elfahmi juga, Kemendikti itu kan meluncurkan kampus berdampak gitu ya. Dan sepertinya saya mungkin kurang informasi juga tapi kalau asumsi saya kalau berdampak itu mungkin teknologi yang tepat guna gitu ya Pak ya. Riset-risetnya mengarah ke sana mungkin gitu ya. Sedangkan tadi peraih Nobel mungkin publikasi yang Q1, Q2 itu kebanyakan di riset dasar gitu Pak ya. Nah, bagaimana kita strategi kita ya untuk tetap bisa mendapatkan pendanaan, kasarannya seperti itu karena program-programnya sepertinya ke sana gitu ya. Tapi juga nanti bisa publish di jurnal-jurnal yang bagus tadi mungkin. Terima kasih Pak. Baik ya, ini kan perdebatan yang yang terus berjalan, yang membenturkan antara local and global ya. Jadi seolah kalau berbasis lokal itu kita tidak bisa memiliki global values kan seperti itu ya. Saya lebih cenderung untuk melihat itu sebagai sesuatu yang bisa bersamaan ya, beriringan, bisa sesuatu yang beriringan ya. Lalu di tingkat kebijakan ya, itu kita mengenal ada diversifikasi, ada sudah yang vokasi, ada yang akademik ya. Jadi kalau bisa dikerjakan oleh vokasi, jangan dikerjakan oleh akademik gitu. ITB ini yang akademik ya. Jadi kalau di akademik ini, kalau menurut istilahnya Pak Dirjen Joko Santoso, nggak ada lulusan akademik ini nganggur, karena pekerjaan utamanya berpikir, ya, berpikir.
Maksud saya ukuran dampaknya jadi beda gitu ya. Makanya nanti di dalam program IJU itu di sana disebutkan untuk yang 7 ini, salah satu tugas utamanya diantaranya adalah melompat ke depan, ya, melompat ke depan supaya kita nggak jadi pengekor. Jadi future and emerging technology and engineering sudah dari sekarang kita pikirin, itu di encourage. Ya. Yang zona-zona yang top tier itu kan semuanya itu frontier. Kalau nggak frontier nggak bisa tembus. Itu yang digarisbawahi, yang itu yang kisah satunya yang seperti itu. Lalu bisa lokal, tapi world class tuh bisa banget. Misalnya apa? Misalnya apa tentang mungkin saya sebutkan yang ada hubungannya dengan Bu Sophie ya, tentang farmasi ya, yang berbasis lokal. Kok bisa world class itu? Malah kalau bisa ya punyaan kita itu yang bisa menyembuhkan sejumlah penyakit karena memang very local. Tapi itu nggak bisa seperti itu kalau ecek-ecek risetnya. Itu betul-betul world class begitu. Ya, jadi yang dampaknya itu kita sempat ada debat, yang dampaknya itu dampak seperti itu. Kalau Pak Menteri bicara soal dampak itu kan kalau di level kebijakan sana itu ada 2 hal yang harus jadi perhatian dan diketahui. Elitis ini tidak populer. Langsung dipotong oleh DPR nanti kalau elitis. Yang populer itu populis. Ya. Populis. Jadi di tingkat publik itu kita harus bicaranya populis. Kalau enggak kita gak kuat, kita dipotongi di DPR. Ya. Nah, tapi di tingkat eksekusi, kenyataan bahwa yang 500 miliar itu hanya untuk 7 perguruan tinggi, itu sudah pasti pilihan sulit, itu elitis. Kita berdebat lama itu. Kan yang PTNBH kan ada 21. Anggarannya ada 700 miliar sudah tersedia untuk ini. Ya, suara mula-mula populis kalau bisa dibagi rata supaya nggak ada jealousy dan melibatkan juga swasta. Tapi kalau dibagi rata dapat apa nanti? Karena yang tadi yang frontiers untuk preparing for the future itu nggak bisa apa-apa, nggak bisa sembarangan dan itu very expensive. Quality is always expensive. Hanya akhirnya dipilihnya begitu dan kita termasuk yang terpilih. Jadi kita harus serius memanfaatkan kesempatan ini gitu ya. Jadi nggak usah khawatir Pak Muslim, lokal pun bisa tapi kita tangani dengan very serius gitu. Jadi levelnya bisa high level ya. Dampak ini apa sih? Dampak itu untuk yang high level itu dampak itu diantaranya ukurannya citation. Lalu paten tapi yang bisa dimonetisasi. Jangan hanya sekedar paten, tapi nggak bisa dimonetisasi. Kalau kita mau real sudah kita bayar itu paten itu. Jadi betul-betul harus dimonetisasi. Kita memang belajar ya dari tadi yang orang-orang yang hebat, institusi yang hebat. Bagaimana sih riset yang kemudian bisa dimonetisasi? Ya. Kalau MIT levelnya kan pada waktu itu saya lama ya. Berbulan-bulan saya bicara setiap minggu, setiap pekan. Jam 9 malam itu saya diskusi dengan VP MIT ya. Mereka jam 9 malam kan, di sana 9 pagi. Mereka nggak mau rapat malam, jadi terpaksa kita yang ngalah. Jadi rapat mulai jam 9 tuh dengan VP ya, untuk berbicara soal kerjasama pada waktu bangun yang riset dengan MIT. Dia bilang ya, kamu mesti belajar MIT culture. MIT culture itu gimana diantaranya? Dia cerita, kalau ada dosen punya paten, itu langsung ditawarkan ke perusahaan. Kalau dalam 1 tahun tidak bisa dimonetisasi, dia dead. Jadi betul-betul para profesor itu tidak hanya sekedar paten ya, seperti itu. Tapi memang dipush sama MIT ya, difasilitasi dan sebagainya. Ya mungkin kita belum sampai ke sana, tapi kita harus mulai membiasakan apa yang disebut dengan excellent in research. Ya. Dampaknya untuk sementara ini, dampaknya citasi. Sementara ini begitu mungkin sampai 4-5 tahun. Karena kita kan lihat tadi angka kita, citation per fakulti itu rendah banget. Rendah banget. Jadi salah satu di antaranya nanti anggaran yang bisa digunakan itu diberi insentif untuk yang delta citasinya itu ada. Tahun ini sekian, kan kita bisa dicek di di Scopus ya. Setiap orang delta citasinya itu berapa? Delta citasinya siapa? Kalau kita cek itu kita sedih ya. Dosen yang citasinya konsisten dalam 4-5 tahun terakhir di atas 1000 itu enggak lebih dari segini.
dosen seluruh Indonesia, gak lebih dari ini. Yang konsisten dalam 2-3 tahun itu di atas 1000. Di ITB cuma 1. Pak Menteri kita. Kalau nggak percaya cek. Yang citasinya 1000 konsisten 2-3 tahun terakhir. Ya ada. Kalau dilihat kenapa bisa begitu? Karena beliau kerjasama dengan Yusuke itu. Profesor Yusuke yang H indeksnya 150. Bisa dicek. Nah, saya termasuk yang sering ngecek kayak begitu ya. Karena tugas saya kan di sana, gimana saya mendistribusikan dana, apa ukurannya ya. Ukurannya seperti itu. Terima kasih Pak Hermawan. Mungkin Pak Hermawan bisa sharing sedikit terkait dengan selama berkolaborasi itu ada nggak Pak kira-kira challenge atau hambatan ketika berkolaborasi, misalnya terkait dengan masalah sharing contribution, masalah IP gitu ya, apakah itu menjadi salah satu yang kira-kira ketika bekerja sama itu menimbulkan riak-riak misalnya ketika kolaborasi internasional, itu yang pertama. Kemudian ketika itu kita bekerja sama gitu Pak, untuk menyesuaikan dengan pace partner internasional kita misalnya, kadang-kadang kita mendapatkan masalah misalnya, kamu udah sampai mana nih? Sementara kita di sini kan ada pesan bahan misalnya harus nunggu 2 bulan gitu ya. Jadi pace-nya kadang-kadang berbeda dengan pace mereka di sana gitu. Nah ini cara mengatasinya, mungkin Pak Hermawan pernah mengalami hal seperti ini, kira-kira bagaimana? Mungkin itu kali Pak, terima kasih. Saya punya pengalaman partner macam-macam ya. Dari Eropa lama saya kerjasama kawan di Eropa. Dengan Korea juga pernah. Dengan Jepang lama banget. Dengan Amerika juga ya. Memang kultur ini mungkin ada pengaruhnya ya. Kultur kita ini kan dekat dengan kultur Jepang, sama-sama Eastern ya. Itu yang paling mudah menurut saya ya, kerjasama dengan kawan-kawan dari Jepang. Dengan Korea ada sedikit ya, walaupun saya juga pernah kerjasama dengan kawan-kawan dari Korea ya, tapi dari pengalaman saya dengan Jepang ini mudah kerjasamanya. Jadi saya nyaris tidak ada persoalan dengan Jepang. Yang dengan Amerika, yang dengan dari Berkeley tadi itu juga rasanya nggak ada pengalaman, nggak ada persoalan ya. Kemarin itu kita rasanya nggak ada persoalan. Persoalannya gara-gara kebijakan di Dikti berubah, yang menyebabkan saya dimarahi itu sama Pak Sekjen ya. Ceritanya begini, yang punya ide itu kita dari ITB yang punya ide. Kita harus ada program yang namanya World Class Professor. Itu kita dari ITB yang menggodok. Lalu waktu itu kita gariskan partnernya harus H indeksnya lebih besar dari 100. Waktu itu kita berani aja dari 100 gitu, seperti itu. Nah, terus saya juga ikut melamar. Padahal saya juga yang mereview gitu kan ya. Tapi tujuan saya melamar waktu itu saya ingin beri contoh bahwa itu masuk akal. Nah, kalau saya dengan Pak Brian, dengan Pak Kemal, kita datang ke Berkeley, menemui profesor tadi. Bisa ternyata ya, dan itu bekerja sama. Tapi sama kawan-kawan di tim, saya ini konflik of interest Pak Hermawan. Pak Hermawan harus keluar, milih salah satu. Tetap di tim atau bekerja sama. Kalau tetap di tim berarti bekerja sama dihentikan, nggak boleh gitu. Nah ini saya memilih untuk tetap bekerja sama, jadi saya keluar dari tim. Rupanya kawan-kawan itu percaya dirinya kurang, jadi akhirnya dirubah seperti sekarang WCP nggak ada 100 lagi kan, nggak ada. Lalu berubah, akhirnya Pak Sekjen tahu, Pak Hermawan kenapa itu jadi berubah? Kenapa? Iya Pak, saya nggak tahu, itu udah kawan-kawan yang di sana. Loh kenapa Pak Hermawan nggak di sana? Saya bilang, Pak Hermawan tidak boleh keluar dari situ. Ini berubah jadinya seperti ini. Tapi ya sudah berubah. Sampai sekarang tidak, belum lagi. Sedang kita usulkan sekarang supaya nanti di atas 100 itu penting. Sebab kalau masuk top 150 itu nggak bisa seperti kemarin. Itu mulai steep ya jalannya itu. Nggak bisa, malah bisa terpental kita ini. Nggak bisa kita seperti kemarin, nggak bisa bisnis usul, nggak bisa. Betul-betul harus quality yang kita tekankan. Jadi saya selama ini tidak ada persoalan Bu Erna dengan partner kami kebetulan ya. Nggak ada persoalan, alhamdulillah lancar-lancar. Mungkin karena ya dengan Jepang sama dengan orang yang kita sudah diskusi cukup lama, kan saya datang ke Berkeley. Mungkin beliau bahwa kita mau datang ke Berkeley pun itu sudah mereka lihat, wah ini serius nih, anak-anak kecil-kecil kan semuanya badannya kecil-kecil. Ya, itu kan orang ini kan gede, itu orang kecil-kecil kelihatannya serius. Saya ditemui di ruangannya ya dengan beliau.
dan sebagainya. Nggak ada persoalan. Ya. Baik, terima kasih Pak Hermawan, hatur nuhun, selalu inspiratif ya Pak. Kita udah lama nggak ke conference lagi ya Pak ya, terakhir 2012 waktu itu ke Turki. Mungkin karena saya juga ibu-ibu seperti Mbak Erna, jadi pertanyaan juga tentang masalah. Nah yang pertama mungkin Pak tadi disebutkan mengenai leadership ya yang efektif dan efisien. Nah itu sebagai leader gitu ya kan, tadi ada SDM yang ikut sama kita, ada dosen, tendik, peneliti lain dan terutama mahasiswa gitu Pak. Nah ketika ada masalah di antara para SDM itu, misalnya ada konflik internal atau misalnya mahasiswa tiba-tiba menghilang. Nah itu mungkin ada saran dari Pak Hermawan cara mengatasi kalau misalnya ada konflik-konflik internal seperti itu. Terus yang kedua ini agak curhat Pak, kalau misalnya Bapak kan juga pernah di struktural ya Pak ya, kalau di struktural itu kan betul-betul nggak kepikiran lagi Pak ilmiah dan sebagainya gitu ya, terlalu sibuk. Nah tipsnya apa Pak supaya tetap menjaga ini tuh dosen loh harus tetap ilmiah, harus tetap mikirin paper dan sebagainya. Itu aja mungkin Pak Rino, hatur nuhun, mangga Pak Hermawan. Jadi yang kedua saya jawab dulu. Karena kita punya fardu ain, harus bertemu setiap pekan. Jadi waktu saya sibuk itu setiap pekan saya bisa ditanyakan pada junior. Saya selalu usahakan hadir. Karena hanya dengan begitu kita bisa keep up, bisa tahu perkembangan seperti apa dan kontribut. Jadi ini publikasi saya kontribut, saya memberikan pemikiran-pemikiran yang mengerjakan yang mudah-mudah semuanya. Dan saya nggak memperdulikan saya nomor berapa, saya autor, saya sudah nggak peduli itu. Ya. Yang penting jalan, membukakan jalan bagi yang muda-muda. Kalau saya berpikirnya begitu. Jadi sekarang sebenarnya saya sedih karena saya akan selesai belum ada yang profesor. Adik-adik saya, tapi ya nggak bisa saya salahkan karena ada masa yang lama. Jadi saya rekrut terlambat. Sebetulnya dari sisi syarat-syarat itu sudah, cuman syarat 10 tahun nggak bisa. Jadi kalau saya boleh sedih karena nggak ada yang jadi profesor, padahal saya udah mau pamit. Tadinya saya berharap ini ada nih, ada constraint di situ ya, nggak bisa ya. Ya udahlah nggak apa-apa, mungkin baru setahun 2 tahun lagi bisa ya. Jadi konflik itu hampir nggak ada rasanya ya. Kalau yang soal mahasiswa yang hilang itu saya kira standar semua menghadapi ya. Yang hilang itu hilang kadang-kadang nggak balik, betul-betul terjadi ada nggak balik, hilang sampai dan nggak tahu nggak lulus, itu ada saya alami ya. Mahasiswa memang aneh-aneh ya. Pernah jam 11 malam saya ditelepon Bapak Ibu. 11 malam. Ada apa gitu? Ini ada mahasiswa Bapak di rumah sakit Hasan Sadikin. Loh ya enggak apa-apa. Ditemukan dirawatnya enggak bisa, Bapak harus datang. Kenapa? Karena dia lari telanjang menyebut nama Bapak. Itu jam 11 malam, yo. Padahal rumah saya di Bojongkoning yang gelap itu. Jadi saya telepon Pak Ahmad Nurudin. Dia Ahmad tolong saya ditemani. Kenapa? Kita dipanggil ke Hasan Sadikin. Jadi saya datang ke Hasan Sadikin. Itu sudah setelah saya cek, oh rupanya dia itu fly ya, membaca buku filsafat. Wow, fly itu, cuman salahnya nama saya dipanggil gitu ya, lari telanjang gitu, loh itu terjadi itu mahasiswa kita banyak aneh-aneh. Pernah suatu saat saya juga diundang, Bu Sophie ya, malam Bapak harus datang, ada apa? Ada mahasiswa mau meloncat dari gedung biologi, itu jam 11 malam gitu. 12 malam mungkin. Akhirnya kita diskusi dengan dia. Dia mau turun kalau malam itu dipanggil profesor. Bayangin jam 1 malam ya Allah. Saya belum profesor pada waktu itu ya. Gimana caranya gitu perlu dengerin. Akhirnya ada profesor yang mau datang akhirnya dia mau turun. Terus kita kontak orang tuanya, selesai subuh itu. Terus kita cek sama kawan kenapa? Rupanya diputus cinta sama kekasihnya. Itu mahasiswa kita sering agak aneh-aneh gitu ya. Mungkin juga karena stres, karena tekanan dari dosen, saya juga nggak tahu itu terjadi. Jadi yang pengalaman saya kira kita semua mengalami lah ya, yang seperti itu. Kalau yang kita banyak tanggung jawab, administrasi itu memang iya. Ya caranya itu harus punya grup dan kita harus memaksakan diri setiap pekan bertemu. Dan kalau kami kan bidangnya itu sangat teoritik, jadi nggak banyak berminat, disediakan makan siang. Jadi supaya seneng, terus hampir semuanya pernah kita kirim ke luar negeri, ke teman jaringannya. Jadi kita iming-imingnya 2, dikasih makan siang dan dikirim ke luar negeri. Alhamdulillah itu berjalan ya. Jadi itu juga banyak pengalaman yang aneh. Dia itu jangankan ke luar negeri, lihat paspor pun nggak pernah. Lah itu waktu mau saya kirim ke Swedia. Pak ini bagaimana? Nggak apa-apa, hilang-hilang di Eropa, hilangnya nggak apa-apa. Dia pergi. Ya ada 3 bulan di Eropa seperti itu ya. Jadi kita memang kadang-kadang menggunakan teknik itu supaya ada yang tertarik ya. Seperti itu. Mohon maaf kalau luar biasa Prof. Hermawan.
Ya saya juga dulu waktu mahasiswa juga kalau ditraktir makan seneng banget Pak. Ya luar biasa, mari kita beri tepuk tangan lagi untuk Prof. Hermawan. Ya mungkin karena waktu yang terbatas, Pak Prof. Hermawan juga harus pergi ke rapat berikutnya. Jadi nanti kita mungkin bisa diskusi lagi nih di luar forum ini. Tentunya Pak Prof. Hermawan juga terbuka ya Pak ya, berdiskusi hingga malam. Ya, baik. Saya akan coba rangkum ya, membangun ekosistem kinerja riset unggul ya, yang disampaikan oleh Prof. Hermawan Dipoyono. Tadi kita harus menjadi sumber daya insani yang kreatif ya, tapi harus juga punya ambisi ya Pak. Gitu. Kalau enggak kurang tahu kemana arahnya begitu ya Pak ya. Terus tadi kita harus bisa mendistribute loads ya, itu sebagai seorang dosen juga harus dapat mendistribusikan loads. Terus berkolaborasi paling penting Pak, berkolaborasi berarti tadi yang slide pertama itu salah satu early career factor ya. Salah satu early career factor itu kan menyebutkan bahwa harus berkolaborasi dengan salah satu prominent researchers ya, yang nanti dapat mempengaruhi evolusi karir. Ternyata betul juga ya, ada sangkut pautnya begitu ya. Terus kemudian tadi yang paling penting tuh ya, kita harus melompat ke depan Pak, melompat ke depan dengan program World Class University yang nantinya ke depan ini akan hadir lagi. Itu kita harus bisa melompat ke depan dan harus menjadi frontiers, bukan hanya sekedar mempublikasi jurnal Q1 yang berdampak, tapi tentunya berdampak dan frontiers terdepan, sehingga kita bisa excellence di research begitu ya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Prof. Hermawan. Ini yang tunggu-tunggu, kita harus foto bareng ya, kita harus foto bareng dengan Pak Prof. Hermawan dari sana. Tapi sebelum itu kami punya token of appreciation Pak. Nah, ini token of appreciation dari DRI sebenarnya, tapi belum berubah Pak. Nah, token of appreciation ini saya juga mau Ibu Sofi untuk maju ke depan ya, untuk mendampingi saya, karena Ibu Sofi ini kemitraan Pak. Jadi semua kolaborasi ini di bawah beliau nih. Ya. Kalau Pak Acep, saya biasanya nanti Garuda Calling Pak, Garuda Calling. Timnas main di Senayan, kita pasti hadir Pak. Dan sebelum masuk ke stadion kita panggil-panggil Pak Menteri Pak. Ayo Bu Sofi. Enggak apa-apa. Silakan. Mari kita beri tepuk tangan. Ya, terima kasih Pak Prof. Hermawan. Kita foto bareng, mungkin dari sini ya Mas Ente ya, dari sini ya. Iya di depan. Ya, boleh, mau naik aja boleh satu deh. Yuk. Oke, Aba-aba, siap, posisi. Semua nggak ada yang kepotong Mas. Biasanya yang di pojok potong Mas. Nggak apa. Rapat. Oke, baik. Aba-aba, 1, 2, 3. Oke, makasih. Ya. Sampai jumpa di sharing session berikutnya. Mungkin Pak Prof. Ketut mungkin.